The Revenge, bagian 89. Red 21 plus oleh Neng Neng. Kiara tengah menatap pantulan wajahnya di cermin kala Andra tiba-tiba memasuki kamar mereka. Pria tegap itu lantas berjalan menghampiri sang istri dengan senyuman tipisnya. "Selamat pagi, Kia." Sapaan itu adalah sapaan manis pertama yang keluar dari mulut Andra setelah mereka menikah. Kiara yang tidak mengingat apapun hanya bisa menunduk, tersenyum malu-malu, lalu tiba-tiba saja semburat merah di pipinya terlihat, membuat Andra gemas dan tidak tahan untuk segera memeluk sang istri. "Pak, pagi," jawabnya tergagap. Andra tertawa, lalu tidak lama kemudian langkah Andra terhenti. Netranya kini menatap netra Kiara dari cermin. "Bolehkah jika aku memelukmu?" Oh no, apa-apaan ini? Andra melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan. Dadanya terasa berdebar tak karuan. Namun bibirnya kini sudah menyungging tidak jelas, layaknya remaja di mabuk asmara. Apa yang dirasakan Kiara, nyatanya juga dirasakan Andra. Andra merasa tersihir dengan tatapan Kiara yang polos juga lugu. Tidak, Kiara menggeleng dengan wajah yang masih menunduk malu. "Kenapa? Andra mencoba meraih wajah Kiara, mengapit pipi lembut Kiara dengan jemari besarnya. Masih terdapat banyak bekas luka di pipi mulus sang istri. Seketika hal tersebut membuat Andra kembali merasakan penyesalan. Pria itu menghela napas berat. Aku malu." Kiara menepis jemari Andra yang berada di pipinya, lantas kembali menunduk. Dengan kedua tangan yang kini sudah meremas ujung rok dengan motif floral yang digunakannya pagi ini. "Kenapa malu? Sebelumnya kita sering melakukan pelukan, bahkan lebih dari itu." Andra terkekeh ketika melihat wajah Kiara yang kini membeliak kaget. Sedetik kemudian, Kiara menepuk bahu Andra pelan. Gadis itu kembali menunduk malu. Kakinya sedikit bergerak gelisah. Sungguh, khas sekali remaja yang baru pertama kali bertemu crushnya. Tidak mungkin. Kiara menggeleng, mencoba menyangkal. No, kita memang sering melakukannya. Andra terkekeh, kembali membual untuk menggoda sang istri yang kini tengah menahan dirinya mati-matian agar tidak segera berlari dan bersembunyi di balik kolong meja riasnya, agar rasa malunya terselamatkan segera. "Mas Andra bohong." Andra kembali tertawa saat melihat ekspresi Kiara. Pria itu merasa terhibur dengan tingkah menggemaskan Kiara pagi ini. Apa kamu melupakan momen itu?" Andra semakin gencar menggoda. Namun, ucapan Andra ternyata diartikan lain oleh Kiara. Gadis itu tiba-tiba terlihat murung. Andra juga melihat jika Kiara kini menggigiti ujung bibir bawahnya, terlihat gelisah. "Ada apa?" Andra menangkup wajah kecil Kiara, mencoba menatap kedalaman mata polos sang istri. "Maaf, aku melupakan semuanya. Apa Mas Andra marah?" Tanyanya pelan, dengan air mata yang kini sudah berkaca dan siap turun begitu saja. Suatu kesedihan luar biasa bagi Kiara saat dia menyadari tidak ada satupun kenangan yang dia ingat setelah menikah dengan Andra. Yang Kiara ingat hanyalah saat dimana gadis itu pernah banyak menghabiskan waktu bersama Andra ketika menjadi kakak adik yang manis. "Tidak apa-apa, aku yang akan mengingatkan kamu tentang kenangan manis kita. Sekarang tersenyumlah dan kita segera turun ke bawah. Semua orang sudah menunggumu untuk sarapan bersama." Andra mengecup dahi Kiara lembut, memejamkan mata sejenak meresapi apa yang saat ini dia lakukan. "Aku tunggu di bawah." Andra melepaskan kecupannya juga pelukannya. Andra memilih untuk turun ke lantai bawah terlebih dahulu, meninggalkan Kiara yang kini tengah merapikan riasannya yang tadi sempat terganggu. "Baiklah, aku akan segera turun." Kiara bergumam lirih. Kiara kembali menatap kosong cermin di hadapannya. Tatapannya terlihat tak terbaca, terlalu dalam hingga sulit diraih. Sejenak, dia kembali tersenyum lembut. Begitu pula dengan wajahnya yang berubah menjadi ceria dan polos kembali.
Kiara melangkah meninggalkan kamarnya, menuju lantai bawah. Sementara di tangga sana, saat Andra tengah melangkah, hendak menuju ke ruang makan, pria itu bertatapan dengan sang adik yang kini tengah menatapnya datar. Semenjak Andra sadar dari kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya, Andra mendapatkan Bima yang kini telah mengubah ekspresi wajahnya ketika bertemu dengannya. Tatapan itu sedikit tajam dan syarat akan permusuhan. Ara hanya mengingat tentang kejadian saat dia berada di masa remajanya. Beruntungnya Ara melupakan semua kebejatanmu, Kak. Aku harap setelah ini jangan lagi membuatnya terluka. Bima melirik sinis pada Andra yang kini tengah meliriknya tajam. Lupakan dia. Dia adalah istri dari kakakmu jika kamu lupa. Andra dengan menggeram kini sudah meraih lengan Bima yang tadi sempat menyenggolnya. Jika sekali lagi kau melukainya, maka aku tidak akan segan untuk membongkar semuanya. Aku juga akan membawanya pergi jauh darimu. Ancaman dari Bima terdengar tidak main-main. Bukan hanya itu, Bima juga kini balas mencengkram tangan sang kakak dengan tidak kalah keras. Dia kakak iparmu, jadi berhenti mengharapkannya agar lepas dariku. Kamu paling tahu siapa aku. Pantang bagiku melepaskan apa yang sudah menjadi milikku. Andra menggeram marah. Tangan itu sudah berperang dengan cengkeraman tak kalah kuat dari masing-masing pihak. Sekali lagi, kau menciptakan kebohongan besar baginya, Kak. Apa kau tidak berpikir bagaimana jika suatu hari nanti dia mengetahui kebenarannya? Bima tak kalah menggeram marah. Pria itu sungguh sangat jengkel dengan keberuntungan Andra dalam mendapatkan Kiara. Kau... Andra menatap tajam sang adik dengan tangan yang semakin mencengkram kuat. Mas Andra, Mas Bima, belum turun ke meja makan. Dua kakak beradik itu terperanjat kaget kala mendengar suara merdu Kiara yang kini tengah menatap mereka dengan tatapan bingungnya. Hai Ara, selamat pagi. Bima yang lebih dulu menyapa dan melepaskan cengkeraman tangannya dari tangan Andra. Pria itu kembali memasang wajah cerianya. Selamat pagi Mas Bima. Ara membalas dengan tak kalah ringan. Hari ini apa yang ingin kau lakukan? Aku berencana untuk melakukan wisata. Apa kau akan ikut denganku? Bima tersenyum jenaka untuk menarik perhatian Kiara. Sementara Andra kini sudah mengepalkan tangannya erat. Kia akan pergi bersamaku hari ini. Jangan mengajaknya pergi. Kini tangan Andra sudah mencengkram tangan Kiara. Pria itu menggandeng Kiara dengan mesra, seolah ingin menunjukkan pada Bima jika Kiara adalah miliknya, hanya miliknya. Bima tertawa, lantas memasang wajah pura-pura kecewa. Oh, aku patah hati Ara. Kenapa malah dia yang menolakku? Dagu Bima kini menunjuk Andra yang kini terlihat kesal. Aku akan ikut Mas Andra saja. Kiara tersenyum malu-malu, lalu menunduk dalam. Aku semakin terluka dengan tolakanmu. Bima kini memegang dadanya dramatis. Kiara tertawa terbahak. Gadis itu merasa terhibur dengan ekspresi Bima. Lain kali, aku akan ikut berlibur dengan Mas Bima. Kiara mencoba menghibur Bima yang masih mengoceh dengan rasa kecewanya, melupakan Andra yang kini tengah jengah dengan sikap Bima. Baiklah, aku akan menunggu waktu itu tiba. Mereka sudah tiba di meja makan, di mana Tuan dan Nyonya Shailendra kini sudah menunggu mereka dengan wajah seperti biasa. Waktu itu tidak akan pernah tiba. Selamanya, Kiara hanya akan bersamaku dan tidak akan pernah bersamamu. Hah? Kia akan pergi bersamaku hari ini. Jangan mengajaknya pergi. Kini tangan Andra sudah mencengkram tangan Kiara. Pria itu menggandeng Kiara dengan mesra, seolah ingin menunjukkan pada Bima jika Kiara adalah miliknya, hanya miliknya. Bima tertawa, lantas memasang wajah pura-pura kecewa. Oh, aku patah hati Ara. Kenapa malah dia yang menolakku? Dagu Bima kini menunjuk Andra yang kini terlihat kesal. Aku akan ikut Mas Andra saja. Kiara tersenyum malu-malu, lalu menunduk dalam.
Aku semakin terluka dengan tolakanmu. Bima kini memegang dadanya dramatis. Kiara tertawa terbahak. Gadis itu merasa terhibur dengan ekspresi Bima. Lain kali, aku akan ikut berlibur dengan Mas Bima. Kiara mencoba menghibur Bima yang masih mengoceh dengan rasa kecewanya. Melupakan Andra yang kini tengah jengah dengan sikap Bima. Baiklah, aku akan menunggu waktu itu tiba. Mereka sudah tiba di meja makan, di mana Tuan dan Nyonya Shailendra kini sudah menunggu mereka dengan wajah seperti biasa. Waktu itu tidak akan pernah tiba. Selamanya, Kiara hanya akan bersamaku dan tidak akan pernah bersamamu. Hah?